Saudara, saatnya Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya, Yan Rahman. Saudara Menteri UMKM, Maman Abdurrahman menegaskan tidak ada kenaikan pajak bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Bahkan, Maman bilang pemerintah telah menetapkan insentif pajak UMKM secara permanen untuk memberikan kepastian kepada para pelaku usaha. Menteri UMKM meyakinkan justru pemerintah memberikan kepastian hukum terkait insentif pajak UMKM. Menurutnya, kebijakan yang sebelumnya selalu diperpanjang dari tahun ke tahun kini telah dibuat permanen. Maman menambahkan tarif pajak penghasilan (PPH) sebesar 0,5% tetap berlaku bagi UMKM dengan omset di bawah 4,8 miliar per tahun. Sementara pelaku usaha dengan omset hingga 500 juta rupiah per tahun tetap dibebaskan dari pungutan pajak. Menurut Maman, kebijakan ini merupakan tindak lanjut atas aspirasi yang selama ini disampaikan para pelaku UMKM kepada pemerintah. Terkait pajak untuk usaha mikro, kecil, dan menengah sama sekali tidak ada perubahan. Bahkan yang selama ini selalu tidak ada kepastian waktunya, yang 1 tahun diperpanjang atau diperpanjang di era kepemimpinan Pak Prabowo, kemarin kita berlakukan secara permanen. Jadi pajak, insentif pajak untuk usaha mikro, kecil, menengah yang omsetnya di bawah 4,8 M per tahun, itu 0,5% itu diberlakukan permanen. Dan bagi yang omset pendapatannya 500 juta per tahun, itu 0%. Jadi sama sekali tidak dipungut pajak. Jadi saya pikir ini langkah positif dan memang ini menjadi aspirasi dari sebagian besar pengusaha-pengusaha mikro dan kecil kepada kami Kementerian UMKM agar ada kepastian bagi mereka dan juga dipermanenkan. Sementara itu, saudara, ekonom memperkirakan kenaikan harga Pertamax hingga 32% memiliki efek domino terhadap sektor real, mulai dari meningkatnya jumlah penduduk rentan miskin hingga potensi gelombang PHK. Sejumlah ekonom menyoroti risiko nyata kenaikan harga Pertamax ke dunia usaha, yakni soal peningkatan pemutusan hubungan kerja pada kuartal 3 tahun 2026. Jika biaya operasional perusahaan terus melonjak tanpa adanya langkah mitigasi dari pemerintah. Selain itu, dampak lainnya juga di depan mata seperti daya beli kelas menengah akan semakin tergerus yang berpotensi meningkatkan jumlah penduduk rentan miskin. Kenaikan harga pangan juga sulit dihindari akibat membengkaknya ongkos transportasi dan juga distribusi. Kondisi ini diperparah oleh tantangan pelemahan rupiah. Saudara, data PMI menunjukkan tekanan manufaktur Indonesia relatif lebih besar dibanding beberapa negara ASEAN pada April 2026. Vietnam masih bertahan di zona ekspansi dengan PMI 50,5 dan Malaysia 51,6, sementara Indonesia jatuh ke 49,1 dan Filipina lebih dalam ke 48,3 selama periode Februari hingga April 2026. PMI Indonesia ini turun 4,7 poin dalam 2 bulan. Kecepatan jatuh paling tinggi di kawasan. Salah satu faktor yang relevan adalah posisi struktural Indonesia di rantai pasok regional yang masih banyak mengimpor bahan setengah jadi untuk diolah kembali. Kondisi ini membuat setiap pelemahan kurs langsung merambat ke biaya produksi industri di dalam negeri. Lalu seberapa jauh kenaikan BI rate hingga kenaikan BBM non-subsidi bisa memicu gelombang PHK? Kita langsung bahas bersama ekonom KOR Indonesia, Dipo Satria Ramli. Mas Dipo, selamat pagi, apa kabar?
Pagi Mas Yan, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mas Dipo, ini ada berbagai tantangan ekonomi yang baru-baru saja juga terjadi. Tekanan ekonomi menghimpit dunia usaha nasional seperti geopolitik, pelemahan rupiah, dan juga menurunnya daya beli. Seberapa besar sebetulnya hal ini memicu gelombang PHK atau justru memang sudah terjadi secara perlahan? Ya, saya rasa itu betul sekali Mas Yan. Mungkin sebelum ke dunia usaha, kita harus melihat dampak terhadap kelas menengah dulu. Saya rasa memang dengan kebijakan Pertamax yang dinaikkan, seakan-akan kelas menengah memang dikorbankan untuk membayar ambisi pemerintah yang terlalu tinggi. Kita harus ingat kelas menengah itu sudah terkena beberapa badai. Pertama memang rupiah yang melemah, kedua inflasi dari luar negeri, termasuk harga Pertamax yang naik, lalu juga kenaikan suku bunga cicilan yang 0,75%. Bank Indonesia pun sudah memberikan signal bahwa ke depan dia akan lebih pro stabilitas. Artinya apa? Artinya kemungkinan besar suku bunga pun akan tetap dinaikkan selama rupiah masih melemah. Nah, ketiga kendala ini sangat-sangat dihadapi oleh kelas menengah. Jadi ini sudah semakin berat. Artinya apa? Artinya daya beli mereka pun mengecil. Karena gaji pendapatan real mereka cenderung sama, bahkan cenderung turun. Sedangkan biaya-biaya itu naik di mana-mana, kecil-kecil tapi banyak. Jadi daya beli mereka akan turun. Nah, ini akan membuat ekonomi kecil gitu. Sedangkan si kelas menengah memang adalah roda penggerak ekonomi Indonesia. Kita tahu kelas menengah itu konsumsi rumah tangga adalah lebih dari setengah PDB Indonesia. Nah, jadi dampaknya apa buat dunia usaha? Dunia usaha pun memiliki masalah sendiri. Ya, satu jadi ya, rupiah yang terus melemah, dan kedua tadi sama imported inflation. Jadi industri apa yang akan kena? Memang industri-industri yang komponen impornya sangat tinggi. Tapi sayang sekali di Indonesia banyak sekali yang industri yang komponen impornya sangat tinggi. Kita contoh bicara soal konstruksi, kita baja impor, besi kita impor, bahkan semen aja kita impor. Kita ngomongin pangan, kedelai kita impor. Itu kita tahu di Banyuwangi sudah banyak pengusaha tahu tempe yang gulung tikar karena kenaikan-kenaikan harga ini. Dan begitu banyak di lain. Contoh lain seperti di otomotif, itu harga oli sudah naik, harga suku cadang sudah naik, dan plus harga Pertamax naik. Jadi itu akan dirasakan. Dan saya rasa pemerintah kurang tepat ya, karena dia bilang, oh ini akan hanya, masa sih orang kaya aja menanggung si shock ini gitu. Saya rasa itu kurang tepat, karena banyak tukang Gojek pun yang pakai Pertamax gitu. Jadi ini menurut saya sangat-sangat memprihatinkan, kurangnya empati. Lalu kepada dunia usaha, apa sih yang kemungkinan terdampak? Dari Kementerian Industrian ada 5 industri yang dia bilang akan terdampak. Tekstil, plastik, otomotif, elektronik, dan semen. Jadi ada 5 industri tersebut. Nah, di Core Indonesia sendiri kita pun sudah menghitung. Karena memang kita melihat ada banyak sekali tren yang kurang baik lah di kita. Jadi kita mengestimasikan PHK itu akan naik sekitar 15 sampai 20 ribu tahun ini. Itu di atas tahun lalu. Tahun lalu kita ada 88 ribu PHK. Ya, jadi mungkin total tahun ini sekitar 100 ribu. Dan perlu diingat ya, PHK ini adalah angka yang formal kan. Kan selain PHK ada juga mungkin yang tidak memakai kontrak kerja yang baik, ada yang jam kerjanya dikurangin, ada yang pekerja part-time, ada begitu macam. Jadi saya rasa memang dari dunia usaha sudah masuki kategori namanya wait and see. Ya, dari Apindo itu Mas ada survei dan dia adalah industri menengah besar, dia bilang dalam 5 tahun ke depan mereka tidak berencana ekspansi karena masalah geopolitik dan juga masalah domestik. Gitu. Artinya apa? Artinya mereka tidak akan menambah karyawan, bahkan ada diskusi soal PHK, begitu Mas. Ya. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh terkait dampak dan juga industri dan sektor mana saja yang terdampak, kita kembali ke pelaku usaha. Mas Dipo, ini ada pelaku usaha yang kami baca gitu curhat mulai menghentikan lowongan pekerjaan hingga ada rencana mempercepat rencana PHK pekerja karena tidak kuat menahan arus kas usaha. Apakah Anda melihat ataupun ada riset dari KOR ini terjadi pada sebagian kecil pengusaha atau justru seperti fenomena gunung es? Mungkin lebih besar ya. Jadi memang seperti tadi ditunjukkan sama Mas Yan, memang data PMI manufacturing kita mengamali pemunduran. Jadi dari data bulan Februari, Maret, April itu memang trennya turun. Sekarang kita sudah di bawah 50. Artinya memang kita sedang konstruksi si industrinya itu. Dan itu betul sekali, jadi bukan hanya yang besar, tetapi kan jadi yang si besar ini mungkin dia terdampak karena mungkin biaya bahan baku mereka meningkat ya, karena rupiah melemah dan inflasi dan segala. Tetapi di lain sisi, di sisi customer-nya pun daya belinya sedang melemah. Gitu. Jadi ini mereka benar-benar tertimpa dua masalah.
di saat yang sama. Jadi bukan hanya industri manufacturing, bahkan UMKM yang kecil pun pada akhirnya kemungkinan besar akan merasakan juga karena memang daya beli yang turun tersebut ya. Dan PHK ini sebenarnya sangat-sangat serius menurut saya karena memang sangat-sangat berpotensi tinggi terjadi, terutama buat angkatan kerja yang baru lulus tahun ini. Jadi untuk anak-anak yang baru lulus universitas tahun ini dan itu ada sekitar 1,5 juta sampai 2 juta orang, itu akan sulit sekali mendapat pekerjaan. Berarti Mas Dipo artinya masalahnya bukan hanya di potensi PHK tapi juga penyerapan tenaga kerja yang akan semakin rendah begitu karena perusahaan-perusahaan meminimalkan untuk membuka lowongan. Betul sekali. Kita lihat tren sekarang gitu. Jadi misalnya ada pembuka lowongan, kita kemarin melakukan interview kecil-kecilan ya. Untuk pekerjaan fresh grad, si perusahaan itu maunya pengalaman 3 tahun, 5 tahun. Karena yang 3 tahun, 5 tahun mereka baru kena PHK dan tidak ada lapangan pekerjaan, mereka nggak ada masalah. Gajinya kecil, ya kan. Yang penting gue kerja deh, walaupun nggak ada gajinya lebih kecil. Tetapi untuk mereka yang baru lulus, artinya mereka tidak mendapat kesempatan. Ini jadi memang sudah menjadi masalah yang sangat struktural di ekonomi kita, ya kan? Harapannya tadinya kan kita 2045 kita Indonesia emas. Indonesia emas itu ceritanya populasinya banyak dan produktif. Produktif artinya mereka bekerja, ya kan? Tetapi kalau kita populasi banyak tapi tidak bekerja ya itu menjadi masalah gitu, Mas Yan. Kita lihat lagi yang terjadi beberapa waktu lalu, tadi juga sempat di-mention oleh Mas Dipo terkait juga dengan kenaikan harga Pertamax. Ini sejumlah ekonom juga bilang sebelumnya, ini akan memukul pekerja kelas menengah. Apakah kenaikan harga Pertamax ini juga berpotensi menambah tekanan dunia usaha? Kalau kita urut-urutkan kaitannya begitu, kenaikan Pertamax dengan potensi menambah tekanan dunia usaha itu, kalau kita urutkan alurnya seperti apa sih, Mas? Ya, jadi mungkin transmisi yang paling tepat adalah melalui si daya beli tersebut. Karena si kelas menengah ini kan memang sudah tertekan ya, dan ini bukan masalah pemerintahan sekarang, memang ini masalah sudah bertahun-tahun. Kalau kita lihat data 5 tahun terakhir, itu ada 10 juta orang yang turun dari kelas menengah menjadi calon kelas menengah. Ya, artinya apa? Artinya ini memang masalah struktural. Dan kalau kita lihat 5 tahun terakhir, itu kan tidak ada perang, tidak ada rupiah melemah, tidak ada inflasi dari luar negeri, dan tidak ada kenaikan BBM non-subsidi yang sebesar 30% ini. Artinya apa? Artinya kemungkinan besar tahun ini, si kelas menengah pun akan turun menjadi calon kelas menengah, dan mungkin lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya. Nah, si turun menjadi calon kelas menengah ini artinya apa? Artinya purchasing power atau daya beli dia berkurang. Ya kan? Karena mungkin gajinya sama, atau mungkin tadi ada PHK, sedangkan biaya-biaya tadi naik semua tuh, ya kan? Dan kali ini mungkin tidak seperti 98 ya, di mana biaya naik sangat cepat ya, karena mungkin rupiah pas itu 4.000 ke 16.000. Saat ini kan naiknya berlahan ya, 50 perak, 100 perak, mungkin turun lagi 25. Tetapi tren itu tetap berlanjut, dan itu akan dirasakan oleh banyak industri. Kenapa? Karena hampir semua industri itu memiliki komponen impor yang sangat-sangat tinggi di Indonesia. Emang ini masalah di struktur fundamental ekonomi kita. Jadi dengan sekarang keadaan ini, kalau misalnya Mas Ian gajinya sama, kan nggak mungkin Mas Ian gajinya naik terus, tetapi biaya cicilan tadi naik, cicilan KPR naik karena suku bunga naik, lalu biaya makanan, minyak goreng, HET-nya sudah ditetapkan naik, ya kan, lalu biaya transportasi, oli naik, sekarang Pertamax pun naik gitu. Jadi Mas itu duit ekstranya semakin sedikit, si daya beli untuk beli barang-barang yang kurang penting. Nah ini si kurangnya belanja ini itu yang akan menyebabkan banyak dunia usaha, terutama barang-barang yang tertier, yang bukan pangan dan bukan sandang, itu akan menurun. Ya, karena jadi lebih mungkin ada lipstick efek kita ngomong sekarang, tetapi saya rasa trennya akan cukup berat lah terutama untuk kelas menengah ya, karena kelas menengah ini kan juga bukan yang miskin banget nggak bisa makan, tapi nggak kaya banget sampai punya rumah 2 atau mobil 2 gitu. Jadi mereka mepet-mepet aja bayar uang sekolah pas, ya kan, kita bentar lagi juga bayaran uang sekolah kan, buat makan, buat bulanan, buat KPR, itu nggak pas-ngepas aja gitu. Jadi saya rasa ini sangat berbahaya pemerintah melaksanakan kebijakan ini, karena dia memang menekan si kelas menengah ini. Saya rasa kurang berempati lah sama masalah yang dihadapi kelas menengah, begitu Mas Yan. Oke, ini berarti artinya ujung-ujungnya ke daya beli masyarakat ya. Tadi juga Mas Dipo sempat menyinggung terkait dengan tekanan di sektor industri manufaktur berpotensi menyebabkan sekitar 15.000 hingga 20.000 pekerja akan terkena PHK. Dari mana datangnya estimasi angka ini? Kita bahas usai jeda. Mas Dipo, saat lagi tetaplah bersama kami di Kompas Bisnis.